Halo semuanya, selamat datang di Royan Auto Channel. Dan ini adalah Nissan Kicks e-Power, SUV kompaknya Nissan yang digadang-gadang ini adalah mobil listrik tanpa charger. Nah, sebetulnya apa sih e-Power itu? Apakah berbeda dengan hybrid? Sedikit saya jelaskan yang saya ketahui ya. Hybrid itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada parallel hybrid, yang kedua ada series hybrid. Kemudian juga parallel hybrid itu ada dua. Ada yang plug-in parallel hybrid, ada non plug-in parallel hybrid. Yang series juga dibagi dua. Ada plug-in series hybrid, ada non plug-in series hybrid. Nah, e-Power itu sebetulnya secara topologi sama dengan hybrid. Jadi ini masuk golongannya non plug-in series hybrid. Seperti itu. Namun untuk nama e-Power itu sendiri karena memang sudah dipatenkan lah bisa dibilang seperti itu ya oleh Nissan. Jadi nama e-Power itu memang melekat ke Nissan. Nah, Nissan sebetulnya banyak memiliki mobil-mobil yang dengan teknologi e-Power itu sendiri. Ada Nissan Kicks yang masuk ke Indonesia, yang di luaran sana, yang di Jepang. Ada Nissan Serena e-Power, ada Nissan Note e-Power. Itu teknologinya sama persis seperti ini. Nah, ini di Indonesia bersaing atau rival-rivalnya itu dengan Toyota Corolla Cross, kemudian dengan HR-V yang baru di model yang biasanya, kemudian juga ada Hyundai Creta, itu saingan-saingan si Nissan Kicks e-Power ini. Dengan range harga yang mirip-mirip ya, harganya kalau saya tidak salah di 480-an. Nah, saya sekarang berada di Nissan Gading Serpong. Jadi bagi Anda yang berada di sekitaran Gading Serpong atau memang yang berdomisili di Serpong bisa mampir dan tanya-tanya tentang si Nissan Kicks ini. Ada diskon berapa gitu ya. Kemudian juga promo apa aja yang sekarang lagi dijalankan oleh Nissan. Oke, lanjut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dari sisi mesin. Oke, di sini mesinnya ada satu mesin bensin yang mesinnya 1200 cc 3 silinder. Ini sama dong kayak Datsun, kayak Nissan March. Secara cc betul sama 1200, kemudian juga secara konfigurasi silinder juga sama 3 silinder gitu ya. Nah, namun di sini memang yang jelas mobil ini teknologinya lebih tinggi. Karena ini juga sudah mengadopsi 2 injektor gitu ya. Nah, sebelahnya ini apa yang ada berlabelkan e-Power ini, Nissan e-Power. Nah, ini bukan motor ya, ini adalah inverter. Jadi mesin gensetnya ini bisa kita bilang ini genset gitu ya. Yang mesin 1200-nya ini memutarkan generator yang kecil untuk menghasilkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan generator itu adalah listrik AC. Nah, dialirkanlah ke inverter untuk dijadikan atau diolah atau disearahkan menjadi listrik DC, kemudian dialirkan ke baterai. Ini untuk saluran yang ke baterainya, yang ke tegangan tingginya. Baterainya posisinya ada di bawah jok bagian pengemudi bagian depan ke sebelah kiri juga, jadi memanjang gitu ya dari kanan ke kiri. Nah, pada saat kita mau jalan dari baterai itu dialirkan lagi. Nah, karena dari baterai itu adalah tegangannya DC, kalau saya tidak salah speknya itu saya baca di 295 volt DC, kemudian mengalir lagi ke inverter untuk dijadikan listrik AC. Nah, barulah dialirkan ke bawah. Itu yang ada tuliskan 5RY itu di bawah, kelihatan nggak ya di kamera di sana. Nah, itu adalah motornya. Ini kabel yang mengarah ke motor listriknya. Jadi dia dari baterai mengalir ke inverter untuk dialirkan ke motor. Motor menjalankan roda. Nah, bedanya juga dengan parallel hybrid, itu kalau biasanya parallel hybrid seperti Corolla Cross, kemudian CHR, kemudian Camry gitu ya, Accord. Nah, itu biasanya masih ada transmisi. Ada transmisi dan rata-rata di Indonesia menggunakan transmisi CVT. Nah, kalau ini tidak. Jadi dari mesin mutarkan generator, generator mengalir arus ke inverter, inverter ngisi baterai.
Nah, dari baterai balik lagi ke inverter untuk dimasukkan ke motor. Nah, dari motor ada final gear, kalau kita sebutnya dengan gearbox gitu ya, final gear untuk atau gardan depan gitu ya. Nah, itu yang mengalirkan langsung ke roda bagian depan. Jadi tidak ada transmisi lagi. Makanya kenapa Nissan itu menggadang-gadang ini adalah mobil listrik tapi tanpa charger. Jadi nggak bisa dicolok ke rumah ataupun ke SPKLU seperti itu. Nah, itu untuk dari sisi mesin. Nanti untuk lebih detailnya saya tampilkan di gambar terpisah ya, nanti seperti ini nih teknologinya. Lalu setelah itu kita akan bahas satu persatu bagian eksteriornya. Sekarang kita bahas teknologi yang ada di luar. Ini bisa kita lihat V-Motion yang memang ini adalah identitasnya Nissan gitu ya. Dia dengan V-Motion grill tapi ini chrome-nya kecil. Jadi samping kanan kirinya chrome-nya itu ada hitam glossy. Lampunya semua sudah LED, LED multi reflektor, jauh, dekat, LED DRL juga sama. Kemudian fog lamp juga sudah LED. Nah, yang agak sedikit berbeda ini emblemnya dia agak bentuk kaca gitu ya. Tapi ini belum emblem yang terbaru ya, karena emblem yang terbaru tuh tulisannya kecil, tipis. Kemudian ini juga agak lebih tipis. Nanti saya kasih gambarnya seperti ini. Nah, di dalamnya ini ada radar, yang mana radarnya digunakan untuk intelligent cruise control. Apa sih intelligent cruise control? Samalah dengan adaptive cruise control, yang mana dia bisa menjaga jarak dengan mobil yang ada di depan. Walaupun kita settingnya di 80 km per jam, namun jika mobil yang di depannya hanya 60 km per jam, dia akan tetap menjaga jarak. Jaraknya di sini bisa diatur 3 aturan ya, 3 pengaturan. Nah, kemudian ada juga radar di sini untuk emergency brake dan collision warning. Jadi kalau misalkan kita sudah terlalu dekat dengan mobil yang ada di depan, mobil ini akan memberikan sinyal informasi atau warning gitu ya, suruh ngerem. Tapi kalau kita tidak menggubris warning itu, dia akan melakukan pengereman secara otomatis. Dia cukup keren sih. Kalau di brand yang lain kayak Honda, nyebutnya Honda Sensing, ada kamera di atas, kalau ini hanya radar aja di depan. Kemudian juga Hyundai Creta juga ada kamera di atas gitu ya, di kaca, dia hanya menggunakan radar di depan. Oke, sekarang kita dari sisi sebelah kanan. Nah, dari sisi sebelah kanan, ini warna orange ini bisa dibilang ini hero colornya ya, two tone color. Bodinya berwarna orange, untuk atapnya berwarna hitam gloss. Dia juga sudah menggunakan intelligent smart key dengan akses smart key yang model tekan di sini. Kita masuk ke dalam. Oke, kita sudah di dalam, kita mau nyalakan dulu nih. Biasa injak rem, tombol start stop engine-nya ada di sini berwarna biru. Kita tekan aja. Ini ada suara mesin sebentar gitu ya, terus habis itu mati. Hanya ada suara hembusan angin AC. Nah, tandanya kalau mobil ini sudah siap jalan atau ready to go itu ada di lambang mobil ini nih. Ada di mobil berwarna hijau bertanda panah 2 ya. Nah, ini baterainya kondisinya sekitar 70%-an ya. Soalnya kondisinya juga tuh, kondisi baterainya dia sekitar 70%. Nah, MID-nya ini berukuran 7 inch. Kalau kita mau rubah-rubah posisinya ada di sini. Jadi kalau misalkan kita mau nampilin informasi yang berbeda, tinggal tekan aja. Nah, ini bedanya dengan mobil-mobil yang konvensional, dia nggak ada RPM. Dia adanya kayak gini nih. Jadi kalau misalkan di bar yang putih itu berarti kondisinya lagi dipakai tuh tenaganya dari baterai. Namun kalau berlawanan di warna biru itu terjadi regenerative braking. Apa sih regenerative braking itu? Terjadi pengisian balik lah gitu ya, dari roda memutarkan motor, kemudian menghasilkan listrik, dialirkan ke inverter dan mengisi baterai secara otomatis gitu. Jadi kalau pakai mobil listrik kan juga sama tuh seperti itu, ada regenerative brakingnya. Nah, kemudian informasi apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Ini kita geser ke kanan, audio. Nah,
Ini juga bisa menampilkan audio yang sedang kita play, entah itu dari radio atau USB misalkan. Nah, audionya ini berukuran 8 inci. Nah, infonya ini hanya bisa Apple CarPlay saja, jadi belum bisa Android Auto. Dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang bisa kita rubah-rubah angle-nya di sebelah kiri dan di depan. Langsung mati. Nah, kalau kita mau pindahkan ke R, ini agak lucu nih. Nah, ini ada panduannya di sini. Jadi kalau misalkan kita tekan ini, pindah ke P, R itu ke kanan depan, N itu di kanan begini, ditahan sekitar 2 detik ke N. Kalau ke D kita ke belakang, jadi kanan belakang gitu. Nah, kalau mau mundur tinggal kita kanan depan. Nah, secara otomatis dia akan muncul ini bagian belakang. Ini untuk kamera 360 yang Nissan menyebutnya around view monitor. Ini juga bisa kita ganti angle-nya sebelah kiri. Ini belakang aja. Ini kayak tadi. Gitu. Oke, kita lanjut di MID-nya. Kemudian kita geser lagi ke kanan. Ini untuk average penggunaan bahan bakar. Nah, kenapa bukan penggunaan daya listrik? Karena kondisinya memang dia masih ada mesin bensinnya. Dan apakah dia masuk ke golongan mobil listrik murni yang bebas ganjil genap? Tidak, ini masih masuk golongannya hybrid gitu ya. Ke bawah ini untuk history selama 20 menit gitu ya. Ini belum jalan karena ini masih ada di stok ya. Nanti kalau ada unit test drive-nya nanti kita pinjam. Average-nya ini komputer 1, komputer 2 yang bisa kita reset. Nah, kita lihat fitur-fitur apa aja sih yang dia miliki nih. Driver assistant, ada blind spot. Nah, blind spot warning. Blind spot warningnya ini ada di sebelah sini. Kelihatan nggak ya? Oke, kita lihat yang sebelah. Nah, lampunya itu ada di situ. Ada di bagian pilar A-nya ini. Nah, di sini ini lampunya. Kalau biasanya kan ada yang di spion dan ada yang di dalam begini. Keuntungannya apa sih kalau pakai yang gini? Biasanya kalau hujan dia masih tetap baik. Kalau yang di spion biasanya keganggu kalau ada hujan. Itu sih beda penempatan aja ya. Seperti itu. Oke. Nah, selain itu juga ada set indikator brightness. Oh, ini hanya terang redupnya aja ya. Lampunya nanti terang redupnya seperti apa gitu. Kemudian kita kembali, ada emergency brake. Nah, yang tadi saya jelaskan ini di depan tadi yang di emblemnya ada radar yang mana dia berfungsi untuk emergency brake dan collision warning juga. Selain memang dia punya intelligent cruise control. Parking aids, nah ini apa bantuan parkirnya? Sonar jelas kayak seperti sensor parkir lah ya, gitu gampangannya. Kemudian display ini yang tadi di audio, volumenya low, range-nya jauh. Jadi masih jauh aja biasanya udah berisik. Ini bisa diatur mau middle atau mau yang dekat ear. Oke. Kemudian moving object detection. Ini bedanya apa sih dengan yang lain? MOD itu kalau misalkan ada contoh ada binatang mendekat gitu ya, nanti ini berubah warna nih biasanya. Misalkan dari sebelah kiri ini jadi orange nih, kotakannya jadi orange, atau dari depan juga sama. Jadi ada seolah-olah dia ngasih tahu ini ada objek mendekat nih gitu ya, seperti itu. Jadi tergantung sisi yang sebelah mana yang dia ada objek mendekat gitu. Kemudian ada cross traffic. Nah, ada RCTA. Nah, RCTA itu berbeda dengan sensor parkir. Itu secara suara betul sama, sonarnya berbunyi juga. Namun pada saat ada mobil yang datang dari sebelah kiri atau kanan kan kita nggak tahu tuh. Tapi kalau ini dia ngasih tahu nanti kalau pas lagi mundur, misalkan ada mobil yang datang dari sebelah kiri, nanti si lampu indikator itu tuh, indikator yang si blind spot dia akan menyala, akan ngasih tahu gitu. Lalu kita back dulu, ada apa lagi nih ya? Driver attention alert. Nah, ini kalau misalkan sudah berkendara lama biasanya di record dulu sama mobilnya sekitar 15 menit. Setelah itu dia akan memberitahukan kalau kita terindikasi kelelahan, misalkan jalannya sempoyongan gitu ya, setirnya nggak stabil seperti itu. Time alert. Nah, time alert kita bisa atur mau berapa menit jalan, kemudian misalkan kita atur 1 jam, berarti kalau setelah mengendara 1 jam dia akan memberikan informasi
atau kita diperingatkan gitu. Low temperature alert, temperatur udara lah biasa ini mah. Kalau misalkan masuk ke udara dingin banget gitu ya, dia akan kasih tahu. Traction control, ada active traction control. Ini untuk menjaga kestabilan mobil pada saat kita menikung atau orang-orang yang suka zigzag gitu ya. Kemudian ini tadi dari tombol yang sebelah sini, sebelah kiri untuk yang kontrol MID-nya. Ini balik lagi ke yang tadi. Nah, kemudian yang sebelah kanan, nah ini untuk yang cruise control voice command. Kalau kita mau mindahkan dari radio, misalkan mau play video atau misalkan kita mau ke maps, bisa melalui voice command. Ini buat angkat telepon. Ini untuk pengaturan kecepatan pada saat kita menggunakan cruise control. Nah, kalau misalkan kita lagi jalan, itu dia akan nyala indikatornya di sana, indikator cruise controlnya. Jadi, nah ini indikatornya. Mau kilometernya berapa? Nah, setelah itu kita set di sini. Tinggal kita set kecepatannya minimal di 30 km per jam. Nah, jarak yang tadi saya sebutkan itu dia bisa menjaga 3 jarak nih. Jadi, jarak yang terjauh tuh 3 bar seperti ini. Jarak misalkan kalau kita mau rubah biar agak dekat, itu dijadikan 2 atau dijadikan 1. Ada di brand yang lain bisa sampai 4 bar gitu. Nah, jarak ini tergantung kecepatan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita patokan di 100 km per jam, kalau dari 3 bar ini sekitar 60 meter jarak dengan mobil yang ada di depan. 60 meter. Nah, tapi kalau kita menggunakan 2 bar itu sekitar 45 meter jarak dengan mobil yang di depan. Kemudian kalau 1 bar begini jarak dengan mobil yang di depan itu sekitar 30 meter. Semakin tinggi kecepatan kita, otomatis jaraknya juga akan semakin jauh. Semakin rendah kecepatan kita di bawah 100 km per jam, maka jaraknya juga akan semakin dekat. Seperti itu. Jadi ini nggak bisa jadi patokan berapa mobil di depannya, 1 mobil, nggak bisa juga, tergantung kecepatan. Seperti itu ya. Menambah kecepatan, mengurangi kecepatan. Kalau cancel ya, kalau mau tinggal cancel aja. Kemudian lampunya, jadi kalau misalkan kita posisikan di auto begini, kalau kita ngelewatin jalan yang pencahayaannya kurang, lampunya akan menyala otomatis. Itu sensornya ada di mana sih? Nah, sensornya ada di sini nih. Ada yang kayak buletan 2 itu ya. Ini sensornya ini ada di sini. Kalau ini yang biasa, tutup biasa. Ini biasanya ada di rain sensor nih. Nah, sensornya di sini. Jadi kalau ininya gelap, ya langsung dia nyalain lampu. Untuk si wipernya sendiri masih manual, belum ada autonya. Oke, lanjut. Nah, untuk drive mode-nya sendiri ada di sini tombolnya nih. Ini ada, kalau kita tekan S di sana ada smart. Kemudian kalau kita tekan lagi dia jadi eco. Satu lagi normal. Ini ada tombol EV. Kalau kita tahan, ini dia menjadi charge mode. Oh, charge mode itu hanya bisa di mode S atau eco. Oke, kita tekan ke S dulu, kemudian kita pindah ke charge mode. Nah, ini bisa dilihat kalau kita geser. Nah, ini ngecharge nih. Bisa dilihat di sini, ini lagi ngecharge nih, karena ada charge mode gitu ya. Kemudian kalau misalkan baterainya sudah full, kita bisa tekan lagi, pindahkan ke, oh baterainya masih low, nggak bisa, harus penuh dulu baru dia akan pindah ke EV mode gitu ya. Oke, dia sudah menggunakan electric parking brake dan auto hold. Seperti biasa, electric parking brake kalau kita sudah pasang seat belt, kalau kita lupa gas aja sudah auto release gitu ya. Di sini ada power outlet 12 volt, ada USB port tipe A, ada auxiliary. AC-nya sudah digital tapi belum dual zone, masih satu zone ya. Tombol on off-nya di sini sudah ada rear defogger sama front defroster juga. Jadi bisa menghindari embun kalau misalkan kita ngelewatin jalan-jalan yang memang dingin gitu ya. Untuk pilihan modenya juga bisa lengkap nih, kaki, kemudian defogger atas gitu ya.
cukup lengkap pilihannya. Ini juga udara luar dari dalam. Ini untuk kecepatan kipas. Ini untuk mengatur temperatur. Paling panas itu dia di 28 derajat paling panas, paling dinginnya di 18 derajat. 17,5. Nah, ini dashboardnya seperti ini. Ini soft touch, tapi kalau yang atasnya masih plastik keras ya. Ini juga belum soft opening. Ini yang soft touch, cuman ini aja. Ini masih plastik keras. Setirnya sudah flat bottom. Ini bisa tilt, juga bisa teleskopik. Ya memang seharusnya sih mobil di kelas 400-an juta masa ya nggak ada teleskopiknya gitu kan ya. Oke, itu di bagian depan. Joknya sudah kulit tapi pengaturannya masih manual nih, baik maju maupun mundur. Ada pengaturan ketinggian juga. Di sebelah kanan tombol auto, ini juga baru sisi driver aja autonya. Tombol door lock ini udah auto folding. Ya udah gitu aja bagian depan. Handle-nya sudah chrome. Kita pindah ke bagian belakang. Ini bagian belakangnya, tapi nggak ada armrestnya ya. Dia bisa ada 3 headrest. Cuman sayang nggak ada armrestnya. Untuk seatbelt juga semuanya menggunakan yang 3 titik. Oke, kita mau buka bagasinya seluas apa sih? Kalau dari belakang seperti X-Trail ya, bodinya ya mirip banget sama X-Trail. BB X-Trail kali ya namanya. Tertulis ada tulisan Nissan Kicks sebelah kiri dan e-powernya sebelah kanan. Buka dulu. Ini belum elektrik ya. Ini tombol untuk buka bagasinya sebelah sini yang panjang. Kemudian ini untuk tombol kunci atau buka pintunya. Kamera 360-nya di sini yang belakang. Lampu plat nomor. Masih manual, belum elektrik. Bagasinya lumayan luas sih. 435 liter. Di bawah sini ada apa ya? Oh, ada tire repair kit. Jadi udah nggak ada ban cadangan lagi atau ban serep. Masih ada aki 12 volt buat ngidupin awal, sama kalau untuk lampu-lampu itu dari sini, dari si aki 12 voltnya. Ini cairannya yang buat nambelnya lah. Nah, tapi kalau ini hanya untuk darurat seperti bocor halus aja ya. Kalau misalkan sobek ya nggak bisa. Gitu. Bawahnya ada apa lagi ya? Udah sih nggak ada apa lagi. Ya gitu. Ada partial shop juga, jadi kalau misalkan kita lagi naruh barang nggak perlu takut diintip dari luar. Tapi ini bibir bagasinya cukup tinggi ya, jadi kalau mau ngangkat barang yang agak berat cukup PR juga. Lampu belakangnya sudah LED juga. Untuk lampu kotaknya, kemudian juga lampu mundur sudah menggunakan LED. Nissan menyebutnya LED signature lamp. Ada high mode stop lamp. Untuk antena juga sudah menggunakan yang sirip hiu. Untuk bannya sendiri ini menggunakan ring 17 dengan profil ban 205/55 R17. Ini bannya mereknya Blue Earth dari Yokohama Blue Earth. Oke, itu tadi beberapa penjelasan fitur si Nissan Kicks e-Power ini. Apakah menurut Anda harga 480 juta itu sesuai dengan fitur yang diberikan oleh Nissan? Like jika Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan mudah-mudahan saya boleh minjem test car-nya, jadi nanti akan kita buatkan juga impresi berkendaranya seperti apa. Kalau misalkan kita pakai mobil listrik tapi masih ada mesinnya, apakah masih kedengaran suara mesin? Seperti apa? Stay tune di Royan Auto Channel.
Thank you, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye.